Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mewawancara Teteh Acu, Teteh Acu. Seperti itu dia seorang supervisor di SPBU Shell Gading SPBU Serpong. Sel Gading Serpong. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Teh untuk ininya. Oke, halo teman-temannya Diwa. Saya Dea. Saya manager in charge di Shell Gading Serpong. Saya udah kerja di Shell dari tahun 2020 sampai dengan sekarang 2026 sebagai shift manager. Berarti hitung-hitung udah 6 tahun ya. Betul. Udah 6 tahun coy. Jadi sini kita akan langsung bertanya. Apa aja sih pertanyaannya? Bentar dulu. Yang pertama itu bisa diceritain nggak sih Teh awal bisa kerja di sel tuh gimana? Awal pertama kerja di Shell. Ya. Saya kan lulusan tahun 2019 nih. Catat 2019 guys. SMA. Saya masuk ke Shell BSD 1 dulu pertama di tahun 2020. Bulan Juli sebagai kasir Sebagai dan ya. barista. Kasir dan barista. SSC. Betul, SSC namanya Select namanya. Service Champion. Iya, Nah, itu yang bisa di toko-toko guys. pada tahun 2025 kemarin saya baru dapat promosi sebagai shift manager karena dipercaya oleh manajemen Dan itu ditempatkan di Shell Gading Serpong. itu guys. Untuk pertanyaan selanjutnya aja lah langsung lah. Boleh. Yaitu apa tantangan terbesar sih saat menjaga standar goal zero-nya tuh? Standar goal zero. Mungkin perlu dijelasin nggak goal zero-nya apa? Boleh Goal zero banget. itu adalah rentang waktu kita bekerja tanpa adanya insiden. Betul. Tantangan yang paling besar kan namanya kita ngelola shift nih, shift nggak cuma ada satu atau dua orang, dan pada saat shift berjalan otomatis banyak customer dong. Banyak banget. Tantangannya adalah memastikan semua SOP berjalan dengan lancar supaya tidak terjadi insiden pada saat shift itu. Gitu. Memastikan semua orang tetap SOP. Nah, itu tantangannya. Itu tantangannya ya. Yes. Selanjutnya gimana sih strategi lu teh buat mimpin, kan umurnya nih beragam ya operatornya. Gimana tuh caranya tuh? Kebetulan karena gue Gen Z jadi kebanyakan untuk tim operator itu usianya beragam, mulai dari milenial sampai ada juga yang kelahiran 2008 baru masuk nih. 2008 udah mulai kerja nih. Nah, tantangannya mungkin beda-beda treatmentnya tiap tim. Ada yang perlu dibilangin dengan ya udah dibilangin langsung nurut, ada juga yang harus dicontohin baru ikut. Betul, ada aja yang batu namanya guys. orang ya, nggak bisa semuanya sama, treatmentnya harus beda-beda. Nah, itu sebagai supervisor harus punya kacamata yang lebih luas untuk melihat gimana sih pandangan mereka nih. Jadi kita harus tahu nih cara pandang mereka juga, kita harus lihat dari cara pandang mereka buat ngatur gitu. Jadi gitu guys, ya udah langsung aja tanya selanjutnya. Pengalaman ini teh menangani komplain yang paling nyeletuk bahasanya ya. Paling berkesan ya. Nah, paling berkesan selama in charge 6 tahun ya. Banyak banget ketemu sama customer. Pasti ya. Banyak juga dong ketemu sama orang nggak mungkin yang lempeng-lempeng aja gitu. Ada yang perihal kecil dia nggak suka dan dia langsung marah. Ada juga yang dia oke aja nih, tapi nanti tiba-tiba Google bisnis kita nih dapat review bintang 1. Nah itu yang di situ tuh pusingnya, mungkin di situ berkesan banget tuh biasanya kalau orangnya langsung komplain ke kita. Jadi kita kan langsung tahu nih, langsung bisa cari nih gimana cara nyelesainnya. Kita langsung nggak boleh langsung bertindak, apalagi kalau misalkan komplain pasti yang komplain dengan keadaan marah. Kita nggak boleh langsung motong mohon maaf gitu, kita dengerin dulu ya. Betul, kita harus dengerin dulu. Orang lagi marah nggak bisa langsung dikasih solusi, nggak bisa. Orang lagi marah harus didengerin. Iya bapak ibu, ada yang bisa saya bantu, mohon maaf bapak ibu dengan kendala yang terjadi. Nah itu gitu. Udah cerita. Pertanyaan selanjutnya, perlu nggak sih teh ini? Kayaknya nggak usah deh ya. Oke. Mystery shopper sale, tahu itu apa? Mystery shopper itu mungkin di setiap retail banyak ya mystery shopper. Nah kayak gitu. Di Shell dulu pernah ada. Cuma sekarang kita nggak pernah tahu nih hasilnya kayak gimana. Mystery shopper pasti ada di setiap retail ya. Kayak gitu. Kalau audit pasti ada. RBS gitu ya, RBS. Audit namanya ya, audit. Kalau misalkan di bahasa
bahasa semuanya ya, yang nggak cuma Shell aja. Namanya audit. Nah itu audit pasti ada tiap bulan, ada juga tiap kuartal, ada juga tiap semester. Gitu. Udah kayak kuliah guys, buat ada buat semester. Jaga SOP itu yang ditentukan sama Shell. Oke. Selanjutnya gimana sih Teh lu memotivasi tim lu itu biar target selnya ini bisa tercapai. Misalnya sel-sel lu belum tercapai nih selnya, gimana tuh lu gimana cara capainya gini gitu, apalagi dengan kondisi yang ceritanya lagi penjualan lagi turun. Itu cara motivasinya sebenarnya ya, kita juga pasti sebagai supervisor ada lagi tekanan dari atas, ngerasain juga tekanan kan. Itu pasti agak down juga. Nah kuncinya pastiin teman-teman tim kita tuh udah paham nih sama produk yang mereka jual. Jadi meskipun target mereka tinggi, mereka bakal tetap optimis buat ini loh, gue punya produk ini, produk yang gue jual itu punya keunggulan. Kalau misalkan gue tawarin, gue yakin gue pasti bisa jual. Gitu ya. Jadi caranya ningkatin kepercayaan teman-teman tuh ya kasih knowledge lagi atas produk-produk yang mereka jual. Terus abis itu juga kasih motivasi yang nggak cuma omong kosong, kita kasih bukan cuma pembuktian ya. Misalkan kita bantu, kita kira-kira mau bikin promo apa nih kan. Kalau di Shell suka dikasih kebebasan nih untuk buat promo ya. Nah itu kita nggak cuma ngomong lu harus semangat, lu harus capai target, tapi ada juga peran kita untuk kira-kira bulan ini kita mau masukin produk apa ya yang jadi best seller, mau jual apa nih, itu buat promo apa, biar mereka juga jadi lebih semangat buat jualan. Abis itu langsung aja nih ke skill apa sih Teh yang wajib dimiliki anak muda kalau mau jadi supervisor gitu? Gak ada skill khusus. Gitu. Sebenarnya gak ada skill khusus. Jadi supervisor itu belajar ya. Belajar karena kan gue juga kan nggak langsung jadi supervisor nih. Butuh waktu 5 proses tahun. Dulu ya. Proses dulu. Sama nih Diwa tadinya maba kan. Alumni Shell. Alumni Shell Diwa izin nih. Ini mah izin. Alumni Shell kan namanya nggak semuanya langsung. Nah skill tuh diolah lah ya. Selama lu kerja di sana, lu dapetin apa aja, lu kasih tunjuk yang terbaik, lu buktiin kalau diri lu tuh pantas. Itu jawabannya. Mengenai SOP nih Teh. SOP apa sih yang sering dilanggar sama tim lu tuh? SOP yang sering dilanggar. SOP yang sering dilanggar kebanyakan sih ya. Temen-temen tuh namanya kerja ya. Mungkin paling banyak sih telat satu karena kalau di peraturan kita kan 30 menit sebelum buka itu sudah datang untuk briefing. Kadang-kadang lewat gitu, kita molor juga ya, molor segala macem. Sama biasanya tuh mereka jam waktu istirahatnya tuh nggak ditepatin. Kita udah ngatur nih waktu untuk istirahat, untuk ganti-gantian, apalagi kalau misalkan lagi rame gitu kan, biasanya diatur nih biar cukup. Satu shift itu semua orang bisa break dengan waktu yang cukup ditentukan. Iya betul. Paling itu tuh fungsinya supervisor di situ masuk. Untuk tolong patuhin, mantau juga. Itu yang paling sering dilanggar. Mungkin kayaknya semua pekerjaan gitu deh. Iya sih. Telat. Orang Indo kayaknya ini sih udah nggak. Hobi ngaret. Terus selanjutnya pengalaman apa sih Teh di saat gimana ya ngomongnya, kondisi darurat nih. Pengalaman apa nih yang lu punya? Kondisi kayak misalnya lagi incas di forecode. Pengalaman apa tuh yang bikin yang kira-kira darurat? Ngeri bahaya gitu. Ngeri bahaya. Sebenarnya ya untuk selama gue incas sebagai supervisor, alhamdulillahnya nggak pernah ada. Cuman pernah ada di site lain pada saat itu panelnya kebakar, tapi cuman kecil aja sih. Percikan gitu. Tapi bukan gue nih yang ngalamin, supervisor gue yang dulu ngalamin. Nah itu kondisi lampunya langsung mati semua. Nah tapi untungnya supervisor gue pada saat itu dia langsung sigap tuh mencet tombol darurat untuk matiin semua listrik. Kuncinya kalau nanganin keadaan darurat adalah tetap tenang. Kalem. Duluin nyawa daripada apapun.
Betul. Udah deh, kayaknya pertanyaan terakhir aja nih Teh, langsung ya. Oke. Pesan nih untuk orang-orang yang menganggap kerja di SPBU itu gampang. Kan banyak ya ilah kerja cuma ngisi bensin doang, timbang ngisi bensin doang. Bisa kita juga. Nah, tuh lu kasih pesan tuh Teh buat orang-orang gitu tuh. Gimana ya, sebenarnya dibilang susah banget enggak, dibilang gampang banget juga enggak. Jiwa kan udah pernah ngalamin nih. Gimana yang paling materinya? SOP sih. Lebih Pusing. SOP. Materinya banyak guys. Kita kayak sekolah aja gitu, kayak sekolah sebenarnya. Jadi ya gitu, bisa dibilang nggak bisa dibilang gampang, nggak bisa dibilang susah. Namanya juga kerja ya Teh. Tuh, karena kan SPBU tempat bahaya ya, tempat semuanya bahaya kumpul, potensi kebakaran, potensi pencurian, segala macam. Nah, semua pekerjaan tuh nggak bakal jalan dengan baik-baik aja kalau SOP-nya nggak jalan. Jadi nggak ada pekerjaan yang mudah, yang harus yang digampangkan. Nggak boleh menggampangkan pekerjaan seseorang ya. Iya, nggak apa-apa ngeluh-ngeluh ya oleh dikit mungkin udah sih gitu aja Teh. Nah, itu Makasih aja. banyak nih Teh ya udah mau diwawancara sama Diwa buat tugas UAS kali ini. Semoga bermanfaat buat Diwa. Amin. Ya, wawancara ini meskipun Diwa udah pernah kerja di SPBU juga. Alumni guys kita. Alumni. Ya, semoga selanjutnya jadi retailernya ya. Amin. Bukan ntar kita di sini. Oke, mungkin untuk videonya gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Anjay, udah gitu aja. Assalamualaikum, bye. Salam.